Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul tentang pengambilan keputusan taktis. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yang akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan pengambilan keputusan taktis. Sedangkan Delvia Ermalita akan menjelaskan tentang langkah-langkah keputusan taktis dan Nur Hasanah akan menjelaskan tentang keputusan pesanan khusus, sedangkan Sumarni akan menjelaskan tentang keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dan tujuan dari pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making adalah pengambilan keputusan dengan cara memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Misalnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Sedangkan tujuan pengambilan keputusan taktis adalah memilih strategi alternatif sehingga keuangan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Delvia Ermalita akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. 1. Mengenali dan menentukan masalah. 2. Mengidentifikasikan setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. 3. Mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. 4. Menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. 5. Memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor. 6. Membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keputusan pesanan khusus. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang tidak dilayani seperti biasanya. Pesanan khusus akan menguntungkan perusahaan jika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Oleh karena itu, manajer harus memutuskan apakah mau menerima atau menolak pesanan tersebut. Meskipun penawaran dari pesanan tersebut di bawah harga jual normal atau bahkan di bawah jumlah total harga per unit, tetapi pesanan khusus mungkin akan menguntungkan perusahaan. Pemanfaatan aset yang menganggur, pengoptimalan biaya tetap, dan hilangnya biaya-biaya yang tidak lagi relevan menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Baiklah, kita masuk ke contoh soal pesanan khusus. Sebuah perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% kapasitas produktifnya. Perusahaan memiliki 20 juta unit ukuran setengah galon. Perusahaan memproduksi es krim premium. Sebuah distributor dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani ingin membeli 2 juta unit es krim dengan harga 1,55 per unit. Asalkan distributor tersebut bisa memasangkan merek pada es krim tersebut. Distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi.
Karena distributor berhubungan langsung dengan penjualan, maka tidak ada komisi penjualan. Apakah pesanan tersebut diterima? Pesanan khusus dengan harga 1,55 per unit berada di bawah harga jual normal es krim yang sebesar $2 dan berada di bawah total biaya per unit. Namun, menerima pesanan tersebut mungkin menguntungkan karena perusahaan memiliki kapasitas menganggur dan menerima pesanan tersebut tidak akan menggantikan produksi es krim yang akan dijual dengan harga normal. Jika pesanan tersebut diterima, maka manfaat sebesar $1,55 per unit akan terrealisasikan. Namun, seluruh biaya variabel kecuali biaya komisi dan biaya distribusi juga akan terjadi, sehingga menghasilkan biaya sebesar $1,45 per unit. Maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar $0,10 per unit. Jadi, jika perusahaan menerima pesanan khusus tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar $0,10 per unit. Dan jika perusahaan menolak pesanan khusus tersebut, maka perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Sumarni akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai menjual atau memproses lebih lanjut. Keputusan atau memproses lebih lanjut, produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Pada titik tersebut, produk-produk tersebut dapat dibedakan. Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan. Namun, terkadang lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan sebelum menjualnya. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan tidaklah relevan. Biaya relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Contoh kasus menjual atau memproses lebih lanjut sebagai ilustrasi. Digunakan Apple Time Corporation, sebuah perusahaan besar di bidang pertanian yang memspesialisasikan biaya bisnisnya pada penanaman buah apel. Setiap petak lahan menghasilkan kira-kira 1 ton apel. Pohon di setiap petak harus disemprot, dipupuk, disiram, dan dipangkas. Saat apel matang, pekerja disewa untuk memetik apel-apel tersebut. Selanjutnya dikirim ke gudang untuk dicuci, disortir. Perkiraan dari biaya dari semua aktivitas tersebut adalah kira-kira sebesar $300 per ton per tahun. Apel disortir menjadi 3 jenis, yakni A, B, dan C, menurut ukuran dan kerusakan. Apel besar tanpa cacat disisihkan dalam suatu tempat dan diklasifikasikan sebagai jenis A. Apel kecil tanpa kerusakan dalam suatu tempat diklasifikasikan sebagai jenis B. Sedangkan apel yang tidak termasuk pada jenis B atau A dimasukkan dalam tempat ketiga dan diklasifikasikan sebagai jenis C. Setiap ton apel memproduksi 800 pon jenis A, 600 pon jenis B, dan 600 pon jenis C. Apel jenis A dijual ke supermarket besar dengan harga $0,40 per ton. Apel jenis B dikemas dalam kantong ukuran 5 pon dan dijual ke supermarket dengan harga $1,30.
Apel jenis C diproses lebih lanjut untuk pembuatan saus apel yang akan dijual dalam kaleng ukuran 600 ons dengan harga 0,75 per kaleng. Biaya pemprosesan adalah 0,10 per pon apel. Output akhirnya adalah 500 kaleng. Suatu jaringan supermarket besar baru-baru ini meminta agar Apple Time memasok isi pie apel kaleng ukuran 16 on dengan harga 0,90 per kaleng. Apple Time menetapkan bahwa apel jenis B cocok untuk memenuhi pesanan ini dan mengestimasi bahwa diperlukan biaya 0,20 per pon untuk memproses apel menjadi isi pie apel. Outputnya adalah 500 kaleng. Ketika memutuskan apakah akan menjual apel jenis B pada titik pemisahan atau memproses lebih lanjut dan menjualnya dalam bentuk isi pie apel, biaya umum penyemprotan, pemangkasan, dan seterusnya adalah tidak relevan. Perusahaan harus membayar 300 per ton untuk aktivitas ini, tanpa memperhatikan apakah apel tersebut dijual pada titik pemisahan atau setelah diproses lebih lanjut. Namun pendapatan yang diterima dari pemisahan kemungkinan besar berbeda. Demikian juga biaya pemrosesan hanya terjadi jika proses lanjutan dilakukan. Jadi, biaya pemrosesan termasuk relevan. Karena terdapat 600 apel jenis B pada titik pemisahan, Apple Time menjual 120 kantong ukuran 5 pon dengan harga per unit bersih 1,25 yang didapat dari 1,30 dikurangi 0,05 dolar. Dengan demikian, total pendapatan bersih pada titik pemisahan adalah 150 dolar. Jika apel diproses menjadi isi pie apel, maka total pendapatan proses lebih lanjut adalah 450 dolar. Karena itu tambahan pemprosesan adalah 120 dolar. Karena pendapatan naik sebesar 300 dolar dan biaya hanya naik 120 dolar, manfaat bersih dari pemrosesan lebih lanjut adalah 180 dolar. Dengan demikian, Apple Time harus memproses apel jenis B menjadi isi pie apel. Analisisnya diikhtisarkan sebagai berikut. Ya, dapat kita lihat yang ikhtisarnya ya. Baiklah, sekian dari saya dalam menyampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.